itu leher yang kaku, tidak bisa dibengkokkan, tidak mau, artinya maksudnya tegak tengkuk itu tidak mau tunduk atau tidak mau taat. Keras hati ternyata boleh loh kita miliki. Shalom, berjumpa lagi dalam Dunia Firman, yaitu Dufan yang akan membahas secara alkitabiah, secara biblikal, sesuai dengan firman, perjanjian lama, perjanjian baru, dan apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini saya akan memberi tema yaitu tentang menjadi pribadi yang tegar tengkuk dan keras hati. What? Kan harus menjadi pribadi lembut hati, orang yang baik hati, murah hati. Kok harus jadi tegar tengkuk dan menjadi pribadi yang keras hati? Firman Tuhan ada loh. Harus ini menjadi pribadi yang keras hati dan tegar tengkuk. Kita baca ayatnya. Saya baca dulu dalam 2 Tawarik pasal yang 36 ayat 13 sampai 14. Ia juga memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah membuatnya bersumpah demi Elohim, tetapi ia menegarkan tengkuknya. Nah kan, dia menegarkan tengkuknya, dikakukan gitu. Dan ia mengeraskan hatinya. Untuk apa? Perhatikan ini. Untuk berbalik kepada Yahweh Elohim Israel. Itu. Kenapa? Ayat berikutnya ayat 14 dikatakan juga semua pemimpin dan iman dan rakyat itu terus-menerus melakukan ketidaksetiaan dengan mengikuti segala berhala, kejijikan bangsa-bangsa itu. Mereka menajiskan bait Yahweh yang telah Dia kuduskan di Yerusalem. Jadi begini, waktu itu Raja Sedekia adalah raja terakhir Yehuda. Para imam, rakyat itu terus-menerus menyembah berhala. Tidak setia kepada Yahweh Elohim. Tidak setia kepada bait Yahweh. Atau kalau zaman sekarang tidak setia kepada gereja. Tapi menyembah berhala. Tetapi seorang Raja Sedekia, dia mau memberontak. Dia mau menegarkan tengkuknya. Mengeraskan hatinya untuk apa? Berbalik kepada Yahweh. Untuk berbalik kepada Tuhan yang benar. Elohim yang benar. Bukan menyembah berhala. Jadi di ayat ini seolah mengajarkan pentingnya orang punya sikap juga keras hati dan tegar tengkuk itu penting. Kenapa? Semua orang pada waktu itu menyembah yang bukan Tuhan. Yang benar. Yaitu dewa-dewa, Baal, ilah-ilah. Tetapi seorang Sedekia memberikan diri untuk tegar tengkuk, keras hati, nggak mau menyembah Tuhan yang lain. Dia berbalik kepada Elohim yang benar, Tuhan yang benar, yaitu Yahweh Sebaot, di mana Dia adalah Elohim, Tuhan daripada Abraham, Ishak, Yakub. Jadi ternyata tegar tengkuk itu keras hati ternyata boleh loh kita miliki. Apalagi ya kalau engkau di sekitarmu banyak perbuatan dosa. Kalau ada perbuatan dosa, harusnya Roh Kudus yang di dalam kita itu membuat keinginan kita kuat, meninggalkan dan tidak mau kompromi dengan dosa. Itu menegarkan tengkuk, mengeraskan hati, gak mau berdosa. Kalau di sekitar kita banyak kebencian, suka benci orang, suka gosipin orang jelek, saya percaya Roh Kudus di dalam kita akan menegarkan tengkuk kita untuk jangan ikut-ikutan gosipin orang, gak usah ikut-ikutan benci orang. Kita mengasihi saja. Tegar tengkuk itu leher yang kaku, tidak bisa dibengkokkan, tidak mau, artinya maksudnya tegar tengkuk itu tidak mau tunduk
atau tidak mau taat. Kepada Tuhan kita mesti taat. Tapi terhadap dosa, terhadap satu perbuatan buruk, jahat, kita mesti tidak tunduk atau tegar tengkuk. Itu maksudnya. Keras hati itu maksudnya adalah sebuah, di dalam Bible itu pemberontakan rohani, yaitu misalnya Israel tidak mau percaya kepada Yahweh tapi percaya kepada, nyembah kepada patung-patung buatan emas kayak gitu. Umatnya yang keras hati, keras kepala. Raja Sedekia dan bangsa Yehuda itu menolak waktu itu, saudara, peringatan Tuhan itu. Mereka memilih jalur politik aliansi duniawi sehingga mereka hanya daripada percaya kepada Tuhan. Raja Sedekia ini waktu itu memang agak kelainan. Pemberontakan Sedekia ini menjadi lambang penolakan total terhadap Tuhan. Nenek moyangnya percaya Tuhan, kok begini. Akibatnya apa? Yerusalem hancur. Akibatnya apa? Bait Elohim hancur. Jadi tadi yang pertama mungkin saya salah bicara. Sebetulnya Sedekia ini dia malah mengajak rakyatnya menyembah yang lain. Tetapi kemudian ada penerapan di masa sekarang. Seharusnya tegar tengkuk di ayat yang ke 13 itu, ia menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya untuk berbalik kepada Yahweh. Nah ini, berbalik kepada Tuhan itu penting sekali. Dengan kita tegar tengkuk dan keras hati terhadap menyembah dewa atau ilah-ilah yang lain. Nah, God's beloved, hari ini apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Di masa anugerah sekarang, tegar tengkuk dan keras hati itu masih juga sering terjadi kepada orang percaya. Tidak mau percaya kalau Yesus itu sanggup menolong. Ke gereja tetapi tidak mau beriman. Meskipun di bawah anugerah, manusia itu bisa menolak pimpinan Roh Kudus loh, saudara. Ayo ampuni dia tidak mau. Nah ini tegar tengkuk yang keliru. Mestinya tegar tengkuk yang benar adalah tegar tengkuk terhadap kebencian. Orang itu kok menyakiti aku ya? Aku tidak mau benci. Aku mau terus mengampuni. Nah ini tegar tengkuk terhadap kebencian. Dia mau humble, rendah hati terhadap pengampunan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketegaran hati itu bisa ketegaran hati yang salah. Ketegaran tengkuk seseorang atau kekerasan hati seseorang yang salah itu menghalangi pertobatan dan berkatnya sendiri. Orang yang keras hati akan sulit mendengar suara Tuhan, mendengar koreksi itu susah. Tetapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, takut akan Yahweh. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh kepada malapetaka. Berbeda dengan orang yang ketika hidupnya fokus kepada Yesus, bukan kepada situasi tertentu misalnya. Situasi tertentu dia sedang sakit. Saya barusan mengunjungi seorang yang sakit, rekan yang sakit. Dia sakit, baru operasi, tetapi dia berkata kepada saya, aku mau melayani Tuhan, aku mau cepat sembuh. Dia tegar tengkuk sekali. Padahal sudah ada kondisi tidak bisa pelayanan. Tapi dia, aku tetap mau pelayanan. Keras hati dia. Tapi ini keras hati yang baik. Nah, seringkali kita memandang buruk terhadap yang namanya tegar tengkuk atau keras hati. Nah, tunggu. Bersama Roh Kudus, orang yang tegar tengkuk itu bisa diubahkan untuk dia tegar tengkuk dan keras hati terhadap dosa, kebencian, semua hal yang buruk. Tapi orang di luar Tuhan itu bisa tegar tengkuk, enggak mau percaya Tuhan, enggak mau bertobat. Tapi kalau di bawah kuasa Roh Kudus, pasti beda. Bahkan saya punya rekan ini, dia tegar tengkuk. Dalam keadaan sakit, dia ngomong, aku mau pulang, aku mau pelayanan katanya. Tunggu toh Pak, nanti sembuh dulu. Wes aku ndak sabar pengen pelayanan. Ini tegar tengkuk sungguhan, saudara. Keras hati sungguhan. Saudara,
Tuhan ingin kita memiliki sikap tegar tengkuk itu bukan tegar tengkuk terhadap sesuatu yang bertentangan dengan firman. Segala sesuatu kalau di dalam diri kita ada Roh Kudus, menjadi pribadi yang tegar tengkuk. Orang yang suka tegar tengkuk dan keras hati, Roh Kudus bisa ubahkan dia menjadi militan. Contoh, Paulus. Dulu namanya Saulus. Saulus ini sangat tegar tengkuk dan keras hati, menolak untuk percaya Yesus dan bahkan menganiaya para pengikut Yesus. Bahkan kematian Stefanus di rajam batu juga persetujuan Saulus ini. Tapi bagaimana ketika ketemu Yesus? Dia diubahkan. Dulu dia tegar tengkuk sekali, menganiaya pengikut Kristus. Setelah ketemu Yesus diubahkan. Sekarang tegar tengkuk terhadap, kalau tidak percaya Yesus, dia tegar tengkuk, dia keras hati. Beritakan Injil anugerah, beritakan Injil anugerah. Dia selalu kemana-mana dia memberitakan Injil. Dulu dia menolak tentang Injil, tentang Yesus Kristus, dianiaya. Jadi dulu tegar tengkuk yang salah, ketemu Yesus diubah jadi tegar tengkuk dan keras hati yang benar, bahkan memuliakan Tuhan, dan banyak orang percaya dan akhirnya diselamatkan. Saudara, tidak ada yang mustahil. Apa yang buruk di dalam kehidupanmu, Tuhan bisa ubahkan untuk kebaikanmu dan masa depan saudara. Karena Dia punya kuasa. Karena Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita, memulihkan kita. Jadi, yang saya maksud, saya beri judul menjadi pribadi yang tegar tengkuk dan keras hati, bukan untuk sesuatu yang negatif. Karena di Bible, di dalam Alkitab juga tertulis yang kita baca tadi di Tawarik. Orang itu menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya untuk berbalik, untuk percaya kepada Yahweh. Jadi malah mengeraskan hatinya, enggak, aku pokoknya Tuhan yang benar saja. Biar hari ini kita juga menjadi pribadi yang tegar tengkuk keras hati, untuk tetap percaya Yesus. Ada apa-apa Yesus, jangan andalkan yang lain, jangan andalkan dukun, jangan andalkan kuasa-kuasa lain. Selalu datang kepada Yesus, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengangkat engkau, Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Terus merendah kepada Tuhan, tegar tengkuklah terhadap dosa, keras hatilah terhadap perbuatan jahat. Gak mau berdosa, gak mau jahat. Tetapi juga engkau tetap rendah hati, menjadi pribadi rendah hati terhadap sesama. Dan kau pribadi yang selalu merendah kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ada waktunya kita mesti lembut hati, murah hati. Tapi ada waktunya juga kita mesti tegar tengkuk dan keras hati. Bukan terhadap firman Tuhan, tapi tegar tengkuk dan keras hati terhadap dosa, perbuatan jahat, semua yang tidak berkenan. Dan tetap berdiri di dalam Yesus Kristus. Yeshua Mashiach, bless you.